Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KPMers, kembali lagi di podcast SKPM IPB TV. Saya Elsa Destriapani sebagai host, dan hari ini saya kedatangan tamu mahasiswa SKPM 56 ya, Ya, dengan Yofian Reynard Stanley dan Jessica Merisa Veronica. Apa kabar Yofian dan JJ? Oke. baik Mbak, baik. Luar biasa. Oke. Silahkan sapa dulu teman-temannya Oke, halo Hai KPMers. KPMers. sambil perkenalan diri. Oh iya, halo teman-teman KPMers. Nama saya Yofian, namaku Yofian Renard Stanley. Biasa dipanggil Yofian, aku dari KPM Angkatan 56. Halo KPMers, nama aku Jessica Merisa Veronica, tapi lebih sering dipanggil JJ dari sama kayak Yofian dari KPM 56 juga. Oke, jadi teman-teman, Yofian panggilannya apa? Yofian aja. Oke, Yofian JJ ya. Iya, Oke. JJ. Yofian dan JJ ini merupakan delegasi summer course dari SKPM di Thailand. Mungkin kita akan tanya-tanya lebih jauh bagaimana pengalaman mereka selama summer course di Thailand ya teman-teman. Oke, Yofian, Ya, JJ, gimana nih? Coba dong cerita awal mulanya teman-teman terseleksi untuk jadi delegasi dari SKPM, gimana ceritanya nih? oke. Jadi awal mulanya tuh kita mendapat informasi dari broadcastan di grup gitu yang bilang bahwa ada kegiatan summer school atau summer course ini di Thailand. Awalnya itu kalau aku pribadi nggak terlalu tertarik waktu itu karena bukan menjadi nggak tertarik tapi nggak fokus karena waktu itu lebih fokusnya ke skripsi. Oke. Nah, tapi seiring berjalan waktu ketika hari penutupan itu aku dapat info langsung dari dosen pembimbingku, dosen Ibu Hana sendiri waktu itu yang bilang bahwa masih bisa kalau memang mau, dan waktu itu juga aku langsung daftar begitu. Kalau JJ? Kalau aku tuh sebenarnya iya sama, lebih ke fokusnya sebenarnya skripsi, tapi waktu ada di grup angkatan broadcast poster gitu kayak ada summer school ke Thailand, itu sebenarnya dari semester 1 tuh aku udah sempet nyari-nyari gitu loh, buat ke luar negeri gimana sih caranya, atau pokoknya dari luar kampus, dalam kampus aku coba-coba cari informasi, tapi itu di semester 1 doang. Jadi setelah semester 2 udah sibuk sama organisasi, itu udah lupa sama impian itu. Pas ada poster itu jadi kayak oh kayaknya bisa nih gitu, kayak bener-bener ada di penghujung tingkat akhir ini gitu kan, bisa nggak ya, coba dulu deh, tanya dulu langsung sama dosen yang ada di kontak person itu. Terus aku tanya masih bisa nggak ibu kalau misalnya angkatan tingkat akhir gitu, terus kayak masih bisa, terus oke, daftar deh. Oke, mungkin teman-teman bisa menjelaskan juga ke teman-teman yang lainnya, mungkin proses seleksinya seperti apa? Oke, kalau proses seleksinya itu lebih kayak tadi, cara daftarnya itu memang kita pertama hubungin dosen yang ada di kontak person. Nah, baru di situ kita dikumpulin, dosen tersebut akan hubungin kita dikumpulin sama semua yang pendaftarnya itu, baru di situ kami diskusi siapa yang dikasih tahu juga tanggalnya, sampai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, terus habis itu ada nggak yang bentrok, konsultasi juga sama, kalau nggak salah Bu Ratri itu yang dosen Komdik. bagian ya Ya, Komdik Komdik, juga, ada jadi Kadep kayak juga waktu itu, Bu Ana iya juga ada. Bu Ana, jadi langsung diliatin kalau 57 tuh bentroknya di sini, 58 di sini gitu, jadi siapa nih yang paling siap, yang mau menghadapi konsekuensi semuanya gitu. Jadi ya akhirnya pas untuk, kan ada dua, ada daftar summer course sama exchange. Nah, untuk summer course jadinya kami berdua yang Iya. jadi perwakilannya gitu. Syaratnya apa sih waktu itu? Waktu itu syarat khususnya tuh nggak ada kalau nggak salah ya. Cuman siapa yang Misalnya berminat IPK aja. atau menguasai bahasa Inggris kah? Kalau Atau IPK bikin waktu esai itu kah? ada, kalau sudah kan karena kita yang diputuskan berdua, jadi kita mengurus berkasnya untuk mendaftar ke Thailandnya. Nah, waktu itu kita ada mengurus berkasnya kayak nilai, ada batasnya kalau nggak salah 3 Minimal 3.25 atau sekitar 3 Iya, gitu. iya, Terus sekitar juga TOEFL bahasa Inggris, tapi nggak ada batas nilainya sih. Cuma disuruh TOEFL aja, sertifikat, sama paling yang lainnya asuransi dan berkas-berkas untuk keberangkatan ke luar negeri lainnya gitu. Oke.
Jadi untuk persyaratan tidak terlalu ribet ya. Iya, nggak terlalu ribet. Yang penting kita mau, kemudian Betul. daftar Iya. dan proses seleksinya dilancarkan ya. Iya. Betul. Apakah teman-teman merasakan bahwa seleksinya tuh ketat atau gimana? Kalau dari aku seleksinya enggak ketat ya, bisa dibilang enggak ketat Hmm. karena jatuhnya malah kami diskusi kan. Kalau Iya. ketat berarti kan kita seleksi berkas dulu, ini dulu, jadi kayak disaring gitu. Jadi lebih ke siapa yang lebih siap aja nih yang mau menghadapi gitu. Karena kemarin akhirnya ada teman-teman yang 58 karena bentrok di EC apa gitu aku kurang tahu. Oke, aku akhirnya pilih summer course yang ada di KPM aja deh gitu. Oke. Terus yang 57 oke aku exchange yang kayak gitu-gitu. Iya, selain itu juga karena mungkin pendaftarnya nggak terlalu banyak begitu ya, Mbak. Jadi kita lebih enak aja diskusinya gitu. Jadi menyaring dari KPM menyaringnya juga nggak terlalu ribet seperti itu mungkin. Dan kitanya kebetulan yang 5 namanya cuman kami dan ya lagi di tahap akhir juga yang mana nggak ada kelas dan hanya tinggal skripsi seperti itu. Oke. Ketika teman-teman diputuskan oleh KPM kalian yang berangkat gitu ya, apa yang teman-teman lakukan waktu itu? Persiapan apa gitu? Ya, kalau dari aku sendiri selain menyiapkan berkas-berkas seperti yang tadi sudah disebutkan, aku juga mengatur jadwal gimana biar bisa sidang skripsi dulu sebelum aku berangkat waktu Iya. itu. Dan memang ditargetkan karena berangkatnya sekitar tanggal 19 waktu itu, jadi aku targetkan kalau bisa tanggal 15 sudah sidang. Dan puji Tuhannya tanggal 12 sudah keluar jadwal sidangku dan aku mengejar revisi supaya tidak terlalu banyak beban pikiran saat di Thailand kemarin gitu. Paling lebih pengaturan waktunya aja sih dan juga budget. Ya, dana juga karena waktu itu yang ditanggung oleh KPM dan pihak dari kampus KU, Kasetsat University itu nggak mencakupi semuanya. Hanya tiket pesawat dari KPM, lalu dari akomodasi dan sebagainya dari pihak sana, dan kita bagian duit makan dan duit jajan seperti itu. Oh, makan dan jajan dari subsidi orang tua. Iya, dari Iya, subsidi orang betul. tua. Beasiswa orang tua ya. Iya. Beasiswa orang tua. Mungkin teman-teman bisa spill sedikit kira-kira akomodasi yang diberikan oleh pihak Kasetsat ya, Ya, Universal Kasetsat itu University. kisaran berapa, kemudian dari KPM seperti apa? Kalau KPM mungkin hanya tiket pesawat, Iya. jadi at cost ya. Iya, tiket pesawat. Terus kalau Kalau dari Kasetsat itu kita nggak langsung lihat berapa jumlahnya, tapi lebih ke itu biaya kuliah udah di cover sama biaya tempat tinggal juga udah di cover. Jadi Oh, fasilitas di dalam kampus tuh kita juga bisa pakai gitu. selain itu, waktu di Kasetsat juga pada saat kita misalnya pergi ke tempat wisata untuk belajar atau belajar di luar kelas, itu juga udah kita tinggal terima bersih dan tinggal masuk aja begitu karena dananya sudah tercover di sana juga. Iya, kalau misalnya ada yang mereka ada kelas sampai jam makan siang, terus ada trip 2 hari 1 malam, nah itu baru makanan mereka cover gitu. Kalau misalnya kayak kelas reguler biasa itu nggak di cover, jadi memang kita kayak ya kayak kita pergi ke Sapta aja gitu. Iya, pergi ke kantin gitu. Iya, jadi kita ke kantin. Jadi yang dari KPM tiket pesawat, Ya. dari kampus di Thailand Kasetsat University adalah akomodasi, Akomodasi. apa tuh namanya, tempat Tempat Iya, tinggal, kemudian perkuliahan, biaya perkuliahan sampai ke pokoknya tempat makan ya. itu sendiri ya. Iya, makan sendiri lah Oke. kebanyakan. Oke, ketika di sana kegiatannya apa aja? Kalian di sana tuh berapa lama? Satu bulan ya? Sekitar 3 minggu, Mbak. Oke, 3 minggu itu mungkin teman-teman bisa cerita apa aja sih kegiatannya di summer course di Thailand itu? Oke, sebenarnya basically kita kayak kuliah biasa aja. Jadi balik lagi ke anak semester 2 kuliah pulang, terus nanti ada trip dan sebagainya. Jadi yang pertama itu kita lebih banyak kuliah, kelas, tapi juga ada outdoor kelasnya gitu. Kita lihat candi-candi, sejarah, tempat-tempat bersejarah, dan itu juga sama dosen dijelasin dan sebagainya. Kalau di kelas juga udah pasti dijelasin sama dosen. Terus habis itu baru kan itu ada materinya kan, materinya tentang sustainable city, kota yang berkelanjutan, gimana Bangkok berkembang dan sebagainya. Baru nanti di part kedua itu kita diajarin gimana caranya untuk mengambil data. Nah, baru udah di situ ngambil data, langsung kita ke praktek ngambil data, bikin Google Form, dan ada bagian yang kayak kita harus translate ke bahasa Thailand karena kan kuesionernya untuk teman-teman di Thailand. Terus baru nanti kita olah data itu untuk tugas akhir juga. Jadi tugas akhirnya kita
hasil olahan data yang ada di sana yang kita udah dapetin dari kuesioner itu kita presentasiin di tugas akhir, di presentasi akhir kayak gitu, Mbak. Evian, ada yang mau ditambahkan? Iya, kurang lebih sudah disampaikan sama JJ semua. Jadi awalnya materi dan ditutup dengan mini proyek atau mini penelitian lah, Iya. bisa dibilang seperti itu. Untuk Presentasi gitu ya. iya, untuk menampung kayak apa sih sebenarnya visi anak muda Thailand itu memandang kota mereka khususnya Bangkok itu secara berkelanjutan di masa depan. Apa yang mereka inginkan dari kota Bangkok itu sendiri di masa depan nanti gitu. Nah, mini projectnya outputnya dalam bentuk Presentasi, jadi kita PPT. bikin PPT Iya, PPT. hasil dari data yang udah kita tampung. selama 3 minggu itu. Iya, kurang lebih lah seperti Kurang itu. lebih. Minggu tapi penelitiannya hanya difokus di 1 minggu terakhir kurang Iya. lebih gitu. Karena minggu pertama dan minggu keduanya lebih fokus ya pembelajaran buat pengenalan tentang Thailand itu sendiri khususnya Bangkok dan juga tentang kayak tata kota dan ya terkait dengan ruang-ruang terbuka hijau dan lain sebagainya terkait ya Bangkok gitu. Mini projectnya kan dikerjakan oleh satu kelompok. Berarti teman-teman bergabung dengan negara lain. Dengan teman-teman, maksudnya teman-teman di luar Indonesia dong pastinya. Iya, betul Satu banget. kelompok berapa orang? Sebenarnya kita jatuhnya memang yang ngerjain satu kelompok aja, Heeh. karena di situ kan peserta summer course ini ada dari negara Thailand, Indonesia sama Korea. Jadi Oke. kita ada 3 negara. Nah, teman-teman Thailand itu mereka bentrok sama kelas. Jadi mereka lagi ngelakuin kayak pertemuan biasa semester gitu. Nah, Kayak kita bentrok. kuliah biasa gitu. Iya, dan bentrok. Jadi untuk yang sampai ke tugas akhir itu memang ada 1-2 teman Thailand yang bantu, tapi yang bener-bener dari awal sampai akhir itu kita berempat. Yang dari Indonesia kita berdua sama 2 dari Korea juga gitu. Gimana teman-teman komunikasi dengan orang-orang Korea? Apakah apa ya? Maksudnya ada gap komunikasi atau seperti apa? Ya, kalau dari kita sendiri kebetulan aku sekamar sama yang teman orang Korea itu yang cowok dan JJ sama yang cewek. Dan untuk komunikasinya sendiri sebenarnya karena bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita masing-masing, jadi ya udah kita saling belajar aja seperti itu, saling menjelaskan juga, saling apa ya, untuk komunikasi bisa dibilang lancar gitu selama di kamar maupun selama di kelas dan kita juga belajar tentang budaya satu sama lain sih antara budaya Indonesia atau budaya Korea itu bagaimana begitu dengan mereka. Iya, sama banget. Kalau aku malah di dalam kamar itu kan kita cuma dapat waktu malam ya, Mbak, karena dari pagi sampai sore itu kebanyakan kita kelas gitu. Dan kebetulan aku tuh bener-bener suka sama drama Korea dan sebagainya gitu. Jadi kadang aku juga minta dia ajarin, oh yang kalimat di drama ini gimana sih cara ngomongnya gitu. Terus ya udah akhirnya aku coba ngomongin itu, aku latihan terus. Nah, temen aku yang Korea ini juga gitu, dia malah mau belajar, kan kalau di Korea itu Hangul ya, pakai ada huruf-hurufnya gitu. Nah, dia belajar huruf bahasa Indonesia dan sebagainya gitu. Dan sebenarnya malah kita kebantu sama teman-teman Korea karena mereka jurusan di negara mereka itu jurusan Thailand. Jadi Ya. basic bahasa Thailand tuh mereka udah ada gitu. Jadi bantuin kita order makanan atau mau pergi naik ojek gitu. Iya, jadi mereka yang lebih membantu kita lah dalam bahasa Thailand Iya. karena jurusannya ya tentang Iya. budaya Thailand, Thai culture gitu kalau nggak salah dari kampus dia. Menurut teman-teman apa bedanya belajar di Indonesia dengan tadi ya belajar di Thailand? Apakah memiliki keunikan tersendiri gitu di sana? Apa yang membuat berbeda? Sebenarnya kalau yang kita alamin sendiri itu nggak terlalu banyak perbedaan ya, ya karena kayak biasa aja gitu kita kayak masuk kelas, nanti ada diskusi dan lain sebagainya. Cuman yang waktu kita rasain di sana itu kita masuk di kelas weekend karena mungkin kegiatannya secara khusus tentang summer course gitu. Lalu juga selain itu kita lebih banyak diskusinya gitu. Dan juga mungkin ini nggak terpengaruh sama kita secara langsung, tapi yang kita lihat jelas bedanya itu anak-anak di Thailand atau mahasiswa Thailand itu kayak menggunakan seragam gitu. Kalau beda di kita kan pakaiannya bebas. Iya, iya. Kalau di sana tuh harus menggunakan seragam kayak atasan putih dan bawah hitam. Cuman khusus buat kami kemarin itu kan karena bukan mahasiswa tetap di sana, bukan exchange gitu, jadi pakaiannya ya dibebaskan seperti itu. Iya, dan kalau di sana itu ada tripnya dan ada outdoor classnya gitu. Jadi kita misalnya dilihatin nih asal usul dari night market ini tuh apa sih? Ternyata ada yang sebelah sini itu Chinese ya kalau nggak salah, tuh Iya. sebelah sini tuh ternyata dari budaya India. India gitu. Jadi benar-benar kita diliatin secara langsung sebenarnya perbedaannya sama historinya tuh kayak gimana gitu di Bangkok. Dan ya ilmu-ilmunya kita dapat dan langsung lihat gitu langsung. Oke, dari setiap perjalanan teman-teman
mengikuti kegiatan itu apa yang paling teman-teman berkesan? Apa aja? Iya Vian, Apa? lu Kalau berkesannya aku langsung terpikir tentang makanan ya. Oke. Karena memang aku suka kulineran, suka Hmm. makan gitu. Jadi waktu itu yang paling terlintas ya akhirnya aku bisa merasakan makanan asli Thailand gitu, Hmm. seperti tom yum Yang atau beneran asli. iya Ya. beneran asli gitu. Dan kayak misalnya makanan favoritku lainnya kayak latna gitu dan lain sebagainya berbahan dasar mie gitu dan iya, dengan bumbu-bumbu khas Thailand. Cuman ternyata aku baru sadar ternyata aku nggak bisa makan satu komposisi, yaitu aku Hmm. nggak bisa makan daun ketumbar. Oh iya iya iya. Iya, karena kan di situ Emang wanginya tuh sangat menyengat kalau iya, daun kuat ketumbar tuh kuat kuat banget banget gitu. ya. Jadi akhirnya aku sadar, "Oh, ternyata aku nggak bisa makan ini." Jadi pada saat hari pertama, kedua masih mencoba Hmm. dan aku mencari ini sebenarnya bau apa. Ketika aku sadar itu bau ketumbar, untuk pemesanan makan selanjutnya aku selalu minta Oh. jangan pakai daun ketumbar. Biasanya aku selalu bilang maisai pakci itu artinya kayak jangan pakai ketumbar, pakci daun ketumbar di sana gitu. Makci. Pakci. Oh, Pakci. pakci. Iya. Oke. Kalau Jaja Kalau sendiri gimana? kalau dari aku yang paling berkesan itu kampusnya itu kan luas banget ya Mbak, dan banyak spot-spot kayak ada pohon-pohon sama ada tamannya. Aku suka banget sama taman, jadi banyak spot tempat duduk yang ada taman, terus habis itu rindang-rindang gitu. Sebenarnya mirip sama IPB, tapi di situ tuh di dekat hotel yang kita tempatin di dalam kampusnya sama fakultas itu kebetulan dekat gitu. Kalau IPB kan banyak yang harus diaksesnya pakai motor nih. Iya. Kalau ini tuh deket-deket tuh banyak gitu. Jadi kayak ya buat merenung atau ngobrol atau dengerin musik tuh juga bisa gitu. Dan kalau di aku itu karena aku sukanya kopi dan di situ tuh ada kayak banyak vending machine kayak mesin-mesin gitu, jadi dia langsung buat kopi dari situ gitu. Jadi robot yang buat bener-bener yang kayak di dalam gelas ada latte atau enggak mau smoothies yang kayak Oreo Oreo frappe juga ada gitu. Jadi itu kayak berharap di Indonesia semoga ada gitu. Di IPB Ya semoga. di Iya, di IPB IPB khususnya ya. khususnya. Oke. Ketika teman-teman selesai summer course di Thailand, kegiatan apa yang bisa ditindaklanjuti dari acara tersebut? Ya, kalau dari kegiatan yang bisa ditindaklanjutin sendiri, sebenarnya dari dosennya nyampein bahwa informasi yang kami telah kumpulkan dari penelitian kemarin itu bakal digunakan buat mungkin jadi acuan buat penelitian yang lebih lanjut seperti itu. Lalu selanjutnya mungkin mengenai karir atau jaringan seperti itu, waktu itu aku sempat menyinggung kayak ada nggak atau peluang bisa dapat beasiswa di KU, di Kesehatan University ini, dan dari dosennya bilang bisa aja kalau memang mau seperti itu. Nanti kamu sampaikan kepada dosen, ke Bu Hana khususnya, nanti disuruh buat surat, nanti bakal surat resmi dari departemen ke fakultas di sana, lalu bakal diurusin dan diajukan untuk misalnya dapat beasiswa seperti itu. Cuman masalahnya untuk di Fakultas Social Science sendiri yang mungkin ilmunya lebih relate dengan SKPM seperti belajar psikologi atau sosiologi, itu belum ada kelas bahasa Inggrisnya dan hanya bahasa Thailand. Kelas bahasa Inggris tuh kebanyakan di bagian teknik atau bagian-bagian seperti saintek seperti itu. Mau lanjut S2 di sana? Belum tahun ini mungkin. Tapi kepengen kan? Iya, sempat kepengen karena wah ternyata seru juga ya ternyata belajar di luar negeri seperti itu. Adalah keinginan-keinginan cuman sepertinya mungkin belum tahun ini, Mbak. Berarti Yovian harus belajar bahasa Thailand dulu Iya, karena mungkin bisa jadi itu juga sosial kursus bahasa Thailand dulu biar bisa. antropologi apa sosiologi? Ada juga antropologi, ada sosiologi, ada psikologi juga Yovian gitu. maunya apa? Pengennya antara sosiologi atau enggak psikologi sih. Bukan antropologi. Enggak, gitu lebih ke sosiologi atau ya psikologi lah. Oke. Jaja gimana? Setelah ikut summer course di sana, apakah mau ikut S2 di situ? Waduh. Lanjut maksudnya? Aku juga masih mikir dulu ya, tapi tahun ini kayaknya mau coba langsung ke pengalaman lapang, mungkin kerja dulu gitu. Dan sebenarnya kalau untuk Thailandnya aku berharap bisa balik lagi ke sana karena itu negara yang seru banget gitu ya. Terus kalau untuk S2-nya mungkin bisa jadi salah satu opsi, tapi kan kayaknya enak juga nih kalau explore ke negara lain kalau ada kesempatan gitu. Tapi emang enaknya teman-teman waktu summer course itu tidak mengganggu kuliah ya, karena Nah. teman-teman sudah masuk ke tugas akhir. Iya. Artinya skripsinya juga sudah selesai gitu kan. Iya, Itu kalau sangat timingnya pas banget gitu ketika Iya. teman-teman dapat pengalaman itu. Mungkin kalau aku ya kalau aku sendiri bisa dibilang udah lega karena udah selesai sidang dan tinggal revisi. Kalau JJ mungkin bisa di-spill JJ. Kalau aku
waktu lagi berangkat itu aku baru daftar sidang. Jadi di sana itu sebenarnya ya Rada nikmatin deg-degan. juga kan deg-degan Oke. gitu, karena kan oh di website di SIM udah ada nih review dari uji kelayakan Oke. gitu kan, terus tiba-tiba pas pulang ini kapan ya, gimana ya jadwalnya Oke. gitu. Jadi sebenarnya masih deg-degan sih di Masih sana. deg-degan. Jadi kadang agak spill dikit, bocorin dikit. Jadi kadang JJ misalnya setelah pulang selesai kegiatan di hotel gitu, ya malam-malam suka ke lobi sendirian buat ngerjain gitu. Misalnya kadang aku turun buat nyari jaringan gitu. Ya kadang ada JJ lagi revisi lah seperti itu buat mempersiapkan sidangnya gitu. Iya. Tapi Mantap. sekarang udah selesai Ya, sidangnya. puji Tuhan udah lega dikit Iya, ya, lagi udah lega lah. revisi-revisi Oke. gitu ya. Ya, sekali lagi selamat untuk Yovian dan JJ yang tadi satu udah pada ujian skripsi nih ya, udah pada Iya. lulus. Kemudian kedua juga sudah lulus juga ikut summer course di Thailand Iya. gitu ya, dengan pengalaman yang luar biasa. Tidak semua mahasiswa SKPM punya kesempatan yang sama untuk ikut summer course di luar negeri gitu ya, dengan biaya-biaya yang tadi sudah teman-teman sebutkan, dapat bantuan lah gitu ya. Iya. Karena kalau dengan biaya sendiri kita nggak akan khusus datang ke sana gitu Iya, kan. benar. Sulit ya kalau Mungkin Sulit pengalaman sekali. sekali seumur hidup karena kesempatan yang bisa didapat Iya. dari mahasiswa aja sih sepertinya. Mungkin kalau buat liburan suatu saat mungkin Iya, kalau bisa. untuk liburan bisa Iya, gitu tapi ya. buat kesempatan summer school atau summer course ini mungkin sekali seumur hidup ya Iya, kali sekali aja ya. seumur hidup ini Heeh. aja gitu sebagai mahasiswa. Iya. Oke, mungkin dari JJ atau Yovian ada tips atau trik atau nasihat atau pesan untuk adik-adik kelasnya yang juga mau ikutan nih seperti kakak-kakaknya nanti gitu. Ya, Dari boleh aku JJ dulu. dulu ya, Oke. silakan. Kalau dari aku tips and triknya, kalau untuk keluar negeri atau summer school, summer course atau mungkin exchange itu udah pasti ada beberapa basic syarat yang udah pasti dipegang. Jadi kalau bisa KPMers teman-teman yang mau lagi coba cari-cari itu udah bisa siapin entah TOEFL atau misalnya Paspor ya, yang Iya, Iya, penting. paspor. Oh iya, paspor Mau juga tuh. berangkat atau tidak Betul. berangkat sepertinya mahasiswa SKPM harus udah punya paspor. Iya, karena betul. sekarang paspor juga batasnya tuh 10 tahun. Hmm. Jadi ya jangan khawatir gitu kalau nggak berangkat dalam waktu dekat juga Iya. bakal berlakunya Oh, masih awalnya lama. 5 tahun ya? Iya, awal Kalau 5 tidak tahun, salah. tapi sekarang udah jadi 10 tahun dan ngurusnya juga nggak terlalu ribet ya. Iya, ngurusnya nggak terlalu ribet tapi memang harus makan waktu Iya, gitu iya. kan. Ya, Karena karena kita harus ke Harus sana. diluangkan, Iya, emang harus khusus diluangkan buat khusus itu. untuk membuat Betul. paspornya. Iya, tapi pasti kan semuanya ada syarat yang mirip-mirip, itu udah bisa dipersiapin dulu untuk memudahkan karena kita nggak tahu nih kapan datangnya peluang itu gitu kan. Terus sama jangan takut sama bahasa Inggris karena wah jujur aja kami berdua itu bukan yang kayak fluent banget di bahasa Inggris gitu. Jadi kami modal nekat aja gitu, dan sebenarnya teman-teman di sana juga nggak gimana banget dengan bahasa Inggris gitu ya. Grammar juga jangan takut salah grammar, itu bukan bahasa kita, jadi ya jangan takut gitu ya. Terus sama ini sih kalau dari aku ya di bawah happy aja, kalau emang bukan peluangnya ya udah gitu, Coba lagi. atau cari cara lain atau kayak gimana gitu. Dari Yovian? Paling nambahin dikit dari aku ya, selain yang tadi JJ bilang juga teman-teman harus aktif bertanya gitu, jangan sampai malu lah gitu. Misalnya ada dapat info langsung segera tanyakan, langsung ke konfirmasi ke dosen yang tertera di CP, misalnya langsung menghubungi, "Bu, ini gimana syaratnya? Boleh nggak seperti ini? Saya minat, Bu," dan sebagainya. Atau pada saat mungkin belum ada informasinya, tapi memang keinginan pengen banget keluar negeri gitu kan, bisa langsung tanya aja ke dosen. Mungkin Ibu Hana sebagai Iya. sekretaris departemen atau Bu Ratri sebagai komdik gitu, kayak, "Bu, apakah ada peluang atau ada acara dalam waktu dekat atau berapa bulan lagi yang terkait dengan keluar negeri atau di luar negeri," seperti itu. Betul banget. Paling itu sih. Sisanya ya berdoa dan berusaha, pasrahkan juga kepada yang di atas gitu, karena jujur dari aku pribadi juga nggak nyangka gitu bisa dapat kesempatan ini di penghujung sebagai mahasiswa gitu. Dan ketika aku ingat lagi ternyata waktu dulu MPKMB aku sempat nulis satu mimpi itu, pengen menjadi delegasi kampus ke luar negeri secara gratis gitu, dan ya puji Tuhan tercapai di akhir atau penghujung sebagai mahasiswa ini sih. Oke, super sekali. Terima kasih teman-teman sudah sharing dan berbagi ya kepada Sama-sama, KPMers tentang pengalaman teman-teman ikut summer course di Thailand. Sekali lagi terima kasih. Jangan kapok datang ke Ya, sini. siap. Nanti setelah lulus boleh loh datang Iya, ke sini. amin, Oke, amin, amin. Dengan apa? Dengan Status yang baru, status yang berbeda Amin, mungkin ya. status yang berbeda nanti
datang lagi ke podcast SKPM. Iya, amin. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama. Sama-sama, Mbak. Mau ada yang mau disampaikan lagi? Gak ada, paling Cukup. semangat. Semangat aja kuliahnya Tetap kuat-kuat. semangat. Ya. Oke, KPMers, cukup sekian dari Yovian dan juga JJ. Kembali lagi di SKPM IPB Podcast di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa semuanya. Aku Oke, ngeliatnya abis ke itu Elsa kalau kamera perkenalan sensitif. Gondowangi atau nanti Mbak Elsa nanya lagi? Bolak-balik Ya, kembali lagi di podcast SKPM IPB TV. Sama aku, Erika Diso, KPMers. Kembali lagi di podcast SKPM